Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Siwan Kuransa dalam materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang KD 4.4 merawat berkala sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator, part yang ketiga. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang KD 4.4 merawat berkala sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bahan ajar dalam media ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mengetahui dan memahami macam-macam karburator. Yang kedua, mensimulasikan bagaimana cara kerja karburator. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan gangguan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Apakah karburator itu? Jika kalian amati pada gambar, jadi karburator adalah suatu media atau alat yang bertugas untuk menguraikan bahan bakar supaya mempermudah penguapan dan mencampurnya dengan udara. Kemudian mengirimkan campuran udara dan bahan bakar yang tepat ke engine sesuai dengan derajat kebutuhan untuk memenuhi kondisi kerja mesin. Jadi, fungsi dari karburator adalah untuk membuat bahan bakar menjadi butiran-butiran kecil atau homogen atau dalam wujud kabut agar tercampur dengan udara sehingga mudah menguap menjadi gas untuk kemudian terbakar. Pada dasarnya, bekerjanya karburator menggunakan prinsip Bernoulli, di mana besar kecilnya tekanan dan fluida yang bergerak seperti halnya udara akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat, atau semakin cepat aliran udara yang masuk melalui ruang venturi, maka tekanan udara di sekitar venturi akan menjadi lebih rendah. Macam-macam karburator. Karburator dapat dibedakan atau diklasifikasikan jika dilihat dari yang pertama, tipe venturi, yang kedua, arah masuk, yang ketiga, jumlah barrel. Jika dilihat dari tipe venturi, maka dikenal dengan tiga hal berikut. A. Karburator dengan venturi tetap atau fixed venturi. B. Karburator variable venturi. C. Karburator air valve venturi. Jika dilihat dari arah masuk campuran udara dan bahan bakar, maka dikenal dengan dua hal berikut. A. Karburator arus turun atau downdraft. B. Karburator arus datar atau side draft. Dan jika dilihat dari banyaknya barrel, maka karburator yang pertama adalah karburator single barrel. B. Karburator multi barrel. Tipe venturi pada karburator biasanya dikenal dengan beberapa tipe. Yang pertama adalah A. Karburator dengan venturi tetap atau fixed venturi. B. Karburator variable venturi. C. Karburator air valve venturi. Nah, untuk karburator dengan venturi tetap atau fixed venturi, dilihat dari konstruksinya memang relatif sederhana. Biasanya untuk tipe fixed venturi atau venturi tetap biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang berkubikasi atau kapasitas mesin yang lebih besar, ya. Juga bisa digunakan untuk kendaraan sepeda motor. Kemudian, besarnya vakum yang dihasilkan oleh udara yang mengalir melalui venturi itu disesuaikan dengan kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran ini akan dipengaruhi oleh beban mesin dan pembukaan throttle valve atau katup gas.
Nah, keadaan tersebut akan mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar yang keluar dari venturi. Jadi, pengontrolan aliran udara dan bahan bakar yang keluar melalui main nozzle di sekitar venturi dipengaruhi oleh, selain beban mesin, juga dipengaruhi oleh besar kecilnya bukaan dari katup gas. Untuk yang kedua, karburator variable venturi. Nah, untuk tipe variable venturi menggunakan sistem pengontrolan permukaan venturi yang disesuaikan dengan banyaknya udara yang dihisap. Jadi kalau kalian perhatikan, aliran udara akan mengalir dari sisi sebelah kanan, kemudian masuk melewati venturi, ya, dimana di tengah-tengah venturi ada sebuah jarum skep dan menuju komponen dari throttle valve atau katup gas, kemudian masuk ke dalam saluran intake manifold. Nah, kelebihan dari karburator jenis ini adalah perubahan pembukaan venturi sama saat kecepatan rendah dan sedang, serta pada beban ringan dan sedang. Oleh karena itu, volume bahan bakar yang berubah sesuai dengan volume udara yang masuk dan tahanan udara yang masuk menjadi kecil. Ya, dengan demikian dapat memudahkan untuk mencapai output yang tinggi. Jadi, pada saat posisi pedal gas tidak diinjak, maka kedudukan dari jarum skep ini menutup aliran dari main nozzle sehingga bahan bakar tidak keluar. Dan ketika posisi pedal gas diinjak, maka yang terjadi, jarum skep ini akan terangkat sehingga aliran udara akan mudah masuk ke dalam ruang venturi, ya, dan aliran bahan bakar akan melewati dari permukaan main nozzle. Nah, untuk karburator tipe air valve venturi, nah, pada karburator air valve venturi ini, membukanya air valve atau katup udara dikontrol dengan besarnya udara yang dihisap. Nah, konstruksinya berbeda dengan karburator variable venturi, tetapi cara kerjanya hampir sama. Nah, karburator jenis air valve mempunyai dasar karburator downdraft atau arus turun. Nah, konstruksi dan cara kerjanya sama dengan sistem secondary yang dimodifikasi, di mana katup udara atau air valve terpasang di dalam silinder secondary dan membukanya air valve bervariasi sesuai dengan jumlah udara yang dihisap. Kevakuman pada nozzle utama dikontrol agar kerja karburator menjadi konstan. Dilihat arah masuk dari permukaan karburator dikenal dengan dua hal. Yang pertama adalah karburator arus turun, yang kedua adalah karburator arus datar. Jadi karburator arus turun atau downdraft. Jadi pada karburator arus turun, arah masuknya campuran udara dan bahan bakar yang melalui venturi dan main nozzle bergerak dalam arah dari sisi atas menuju ke bawah. Jadi karburator jenis ini banyak digunakan karena memang tidak ada kerugian dari gravitasi. Jadi pergerakan udara yang melalui venturi dari sisi atas bergerak menuju ke bawah. Kemudian untuk karburator arus datar atau side draft, jadi pada dasarnya karburator arus datar ini adalah arah masuknya, jika dilihat dari tanda panah, itu posisinya bergerak dari sisi sebelah kanan menuju sisi sebelah kiri. Jadi terbukanya throttle valve memungkinkan aliran udara dari air filter akan melalui ruang venturi dan main nozzle, kemudian menuju throttle valve dan kembali ke
intake manifold. Jadi pergerakan aliran udara akan bergerak dari sisi sebelah kanan hingga menuju samping. Nah, pergerakan aliran udara seperti ini dikenal dengan istilah karburator arus datar atau side draft. Jumlah barrel yang terdapat di karburator biasanya terdiri dari dua, karburator single barrel dan karburator multi barrel. Jadi istilah barrel di sini adalah identik dengan volume atau banyaknya bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang venturi. Nah, karburator untuk single barrel kalau dilihat di sini hanya memiliki satu barrel. Umumnya digunakan pada kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan mobil dengan kapasitas atau kubikasi mesin yang lebih kecil. Nah, pada tipe ini, semua kebutuhan bahan bakar pada berbagai putaran mesin dipengaruhi oleh satu barrel. Pada putaran mesin rendah, diameter venturi yang cenderung lebih besar. Jika dilihat dimensi dari single barrel dan multi barrel, maka dimensi dari diameter lebar dari venturi untuk single barrel ini biasanya dia lebih lebar daripada yang tipe multi barrel. Baik, untuk yang karburator multi barrel berbeda sekali dilihat dari konstruksinya, yang di atas satu, yang di bawah dua, karena memang menggunakan multi barrel. Nah, untuk multi barrel memiliki lebih dari satu barrel. Umumnya terdiri dari 2 barrel ataupun 4 barrel pada satu unit karburator. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan aliran udara yang lebih besar, terutama untuk mesin-mesin dengan kapasitas mesin yang besar. Nah, kecepatan aliran maksimal pada ruang venturi karburator multi barrel lebih kecil, sehingga kerugian gesekannya pun juga lebih kecil. Cara kerja karburator. Jadi, untuk dapat mensuplai kebutuhan campuran udara bahan bakar pada setiap kondisi kerja mesin, maka karburator harus dilengkapi dengan beberapa sistem pendukung. Di antaranya ada 9 sistem pendukung. Yang pertama adalah sistem pelampung, kedua sistem stasioner dan putaran lambat atau primary low speed circuit, yang ketiga sistem utama atau primary high speed circuit, yang keempat sistem putaran tinggi atau secondary low speed circuit, yang kelima secondary high speed circuit, yang keenam ada sistem tenaga atau power circuit, yang ketujuh ada sistem percepatan atau acceleration circuit, yang kedelapan ada sistem cuk atau automatic cuk tipe, yang kesembilan adalah thermostat valve. Untuk tipe karburator downdraft double barrel atau arus turun dengan 2 barrel, baik yang primary maupun secondary, jika dilihat dari konstruksi karburator downdraft double barrel, maka dilengkapi dengan berbagai macam sistem atau sirkuit. Nah, jenis karburator 2 barrel ini, udara dan bahan bakar dicampur dalam satu barrel pada sistem primary saat kendaraan bergerak pada kecepatan lambat ke kecepatan sedang, dan jumlah udara yang diberikan dicampur ke dalam kedua barrel pada sistem secondary. Jadi saat beban penuh pada mesin atau saat kendaraan bergerak pada kecepatan tinggi. Jadi konstruksi yang primary dan yang sebelah kiri adalah konstruksi untuk pengontrolan atau suplai bahan bakar untuk yang secondary. Jadi kalau yang primary ini adalah untuk mengatur
suplai bahan bakar dan udara dalam keadaan dari kecepatan lambat ke kecepatan sedang, sedangkan yang secondary untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar dan udara pada saat beban penuh atau pada saat kecepatan tinggi. Sistem kerja karburator yang pertama adalah sistem pelampung. Nah, fungsi dari sistem pelampung adalah untuk mempertahankan ketinggian permukaan bahan bakar yang ada di dalam fluid chamber atau ruang pelampung. Ketinggian ini diperhitungkan dengan jaraknya dengan ketinggian main nozzle. Baik, sebelum Bapak jelaskan bagaimana cara kerja sistem pelampung, ya, sebelumnya kalian harus perhatikan dulu komponen-komponen yang ada di dalam sistem pelampung. Yang pertama adalah katup gas atau throttle valve. Yang kedua adalah fluid chamber atau ruang pelampung, di mana ruang pelampung ini berisikan bahan bakar, sedangkan di dalam ruang pelampung ini ada fluid atau pelampung yang dia dapat terapung. Kemudian ada needle valve atau katup jarum yang dapat menutup ataupun membuka, dan kemudian ada saluran bahan bakar dari pompa bahan bakar. Jadi pelampung dapat bergerak naik atau turun sesuai dengan tinggi permukaan bahan bakar. Jarum pelampung ini berfungsi untuk membuka ataupun menutup saluran bahan bakar yang masuk melalui ruang pelampung. Apabila permukaan bahan bakar di dalam ruang pelampung turun, maka yang terjadi, pelampung akan turun sehingga jarum pelampung atau needle valve akan terbuka. Hal ini mengakibatkan bahan bakar dari pompa masuk dan mengalir menuju ke ruang pelampung. Ataupun sebaliknya, pada saat kondisi volume bahan bakar yang ada di dalam ruang pelampung terisi penuh, dengan kata lain, kedudukan pelampung akan bergerak naik ke atas sekaligus menutup saluran bahan bakar karena posisi dari needle valve posisi menyumbat. Baik, sebelum Bapak jelaskan bagaimana cara kerja sistem stasioner dan putaran lambat atau primary low speed circuit, ada baiknya kita melihat komponen-komponen yang terdapat pada sistem stasioner dan putaran lambat. Komponen yang pertama adalah IMAS. Ini komponen IMAS. Yang kedua adalah air bladder. Yang ketiga adalah slow jet. Yang keempat adalah economizer Z. Yang kelima adalah solenoid. Baik, ya, untuk menyingkat waktu, Bapak akan menjelaskan bagaimana sistem stasioner dan putaran lambat ini bekerja. Jadi, pada saat kondisi mesin berputar rendah, di mana kondisi throttle valve atau katup gas dalam keadaan yang seperti yang kalian lihat, kondisinya tertutup, maka yang terjadi adalah kevakuman di bawah katup throttle lebih besar dibandingkan kevakuman yang terjadi pada bagian atas dari katup throttle. Dengan adanya perbedaan kevakuman tersebut, maka suplai bahan bakar yang nantinya akan dikeluarkan tidak melalui dari main nozzle, tetapi bahan bakar nanti akan keluar dari saluran idle port dan saluran slow port. Baik, kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu komponen idle mixer adjusting screw atau IMAS. Ini komponen IMAS. Fungsi dari IMAS atau idle mixer adjusting screw adalah untuk mengatur perbandingan campuran bahan bakar yang dikeluarkan oleh slow jet dengan udara atau
komponen IMAS ini adalah untuk menyetel campuran CO, ya, karbon monoksida, agar perbandingan udara yang didapat dan bahan bakarnya dalam komposisi 12:1 atau 11 sampai 12:1 ini pada saat kondisi saat idle. Nah, untuk yang komponen yang kedua, komponen dari economizer Z. Komponen economizer Z di sini adalah fungsinya adalah untuk mempercepat aliran udara yang didapat campuran bensin udara yang baik. Jadi dengan konstruksi yang mengecil dari permukaan economizer Z, selain berfungsi sebagai mempercepat aliran udara, sisi yang lain fungsinya adalah agar campuran bahan bakar bensin dan udara didapat campuran yang ideal. Kemudian komponen dari air bladder. Komponen dari air bladder fungsinya adalah untuk membantu proses atomisasi. Artinya, partikel-partikel udara nanti akan bertemu masuk ya ke dalam ya menuju ruang-ruang yang nantinya bahan bakar akan keluar dari saluran slow jet ya. Nah, pertemuan antara partikel udara dan bahan bakar inilah yang terjadi proses atomisasi ya, atau terjadinya proses pengabutan ya. Nah, jika kondisi air bladder dalam keadaan tersumbat, maka campuran udara dan bahan bakar cenderung menjadi lebih kaya. Kemudian komponen dari solenoid, ini komponen solenoid. Nah, komponen dari solenoid adalah fungsinya ini untuk menghentikan suplai bahan bakar melalui saluran primer kecepatan rendah pada saat kondisi kunci kontak dalam keadaan off. Jadi supaya tidak terjadi proses dieseling. Jadi proses dieseling ini adalah di mana suatu keadaan yang tidak normal ketika mesin dalam keadaan posisi kunci kontak off, maka mesin dalam keadaan posisi menyala. Pada slide sebelumnya Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang komponen-komponen dari sistem stasioner dan putaran lambat. Kita lanjut untuk komponen-komponen yang lain yang tidak kalah penting ya, mulai dari komponen main jet, kemudian ada komponen slow jet. Nah, komponen main jet ya, fungsinya adalah untuk membatasi jumlah bahan bakar yang nantinya akan keluar ya menuju ya saluran utama. Nah, ini komponen dari main jet. Sedangkan komponen dari slow jet fungsinya adalah untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang mengalir pada saluran utama primer. Jadi nanti bahan bakar akan naik ke permukaan, bertemu dengan sejumlah ya partikel-partikel udara sehingga terjadilah proses pengabutan di dalam ya di antara komponen slow jet. Nah, di slide sebelumnya Bapak sudah sedikit mengulas tentang istilah dieseling. Jadi dieseling adalah ya masih berputarnya mesin secara berlebihan ya setelah kunci kontak diposisikan off. Jadi kasus ini terjadi pada mesin bensin yang masih berputar meskipun telah dimatikan. Nah, gejala tersebut memang tergolong kondisi yang tidak normal. Nah, dampak-dampak apa saja terjadinya dieseling? Ada dua. Yang pertama, dampaknya karena memperpendek usia busi. Ya, memperpendek usia busi. Ya, busi mobil akan mengalami efek dieseling. Jadi busi mobil yang mengalami efek dieseling ini
cenderung permukaannya menjadi basah. Hal ini bisa memicu terjadinya hubungan konsleting atau hubungan singkat pada busi. Ya. Nah, busi akan menjadi cepat panas, kemudian efek lainnya adalah komponen busi menjadi retak ya, ataupun ya timbulnya resistensi pada busi. Yang kedua adalah dampak yang kedua adalah diseling menunjukkan bahwa pembakaran tidak sempurna di dalam ruang bakar. Nah, karena kondisi terjadinya tidak sempurnanya proses pembakaran di dalam ruang bakar bisa disebabkan karena mutu bahan bakar yang jelek atau buruk. Nah, hal ini bisa mempercepat timbulnya kerak karbon di dalam ruang bakar. Artinya banyak tumpukan-tumpukan deposit atau kerak karbon ya, yang efeknya nanti mesin akan ngelitik ya, dan mempercepat ya kausan pada mesin itu sendiri. Nah, hal ini bisa ya memicu komponen-komponen akan bermasalah ya, seperti piston, silinder mesin, dan ring piston. Kemudian hal-hal apa saja agar kendaraan tidak mengalami efek diseling? Yang pertama, hindari menginjak pedal gas ya saat mematikan mesin. Jadi ketika kita ingin mematikan mesin, hindari posisi kaki dalam keadaan menginjak pedal gas. Yang kedua adalah bersihkan deposit karbon atau tumpukan kerak karbon ini di dalam ruang bakar ya secara periodik ya, interval waktunya 80.000 km ya. Ini atau bisa juga dengan menggunakan bahan-bahan aditif pembersih ruang bakar yang memang banyak dijual di pasaran.